Pada suatu malam, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Ia sangat berkesan dengan mimpi itu, hingga esoknya pun Yusuf mendatangi ayahnya untuk menceritakan mimpi tersebut. "Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat mereka bersujud kepadaku." "Wahai anakku, sesungguhnya engkau akan diangkat menjadi nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkaruniakan keilmuan dan kenikmatan hidup, nak. Namun ingat pesan ayah, jangan saudaramu yang lain mengetahui akan hal ini. Dikhawatirkan mereka akan semakin iri terhadapmu dan juga Bunyamin." Namun, Nabi Yakub tidak mengetahui bahwa ke-10 anaknya itu telah merencanakan sesuatu untuk mencelakai Yusuf. "Menurutku, ayah itu pilih kasih. Kita ini kan 12 bersaudara. Masa hanya Yusuf dan Bunyamin saja yang disayang? Ya, ini tidak adil. Kita diperlakukan seperti anak tiri. Padahal kan harusnya kita yang paling disayang karena kita selalu menjaga dan membantu keperluan ayah. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melakukan sesuatu sebelum ayah semakin sayang kepada Yusuf dan Bunyamin. Kita bunuh saja Yusuf." Semua kaget. "Tidak, kita ini kan anak dari seorang nabi. Masa kita melakukan hal yang seperti itu? Kita masukkan saja Yusuf ke dalam sumur. Dengan begitu, kita tidak perlu untuk membunuhnya." Semua orang pun menyetujui usulan itu. Keesokan harinya pun, mereka meminta izin kepada Nabi Yakub ayahnya untuk membawa Yusuf berjalan-jalan di sebuah lereng bukit yang pemandangannya sangat indah. Mereka bermain kejar-kejaran sehingga tiba di sebuah sumur. Mereka pun menangkap Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur tersebut. Nabi Yusuf meronta, namun sia-sia saja. Akhirnya Yusuf pun masuk ke dalam sumur tersebut. Yusuf masuk ke dalamnya dan Yusuf pun mencoba untuk menaikinya, tetapi tetap saja Yusuf jatuh kembali ke dalam sumur tersebut. Yusuf pun menangis dan kakak-kakaknya pun tidak menghiraukan tangisnya itu dan mereka ketawa-ketawa. Hahaha, mereka tertawa dan meninggalkan Yusuf di sumur tersebut. Mereka pun pulang ke rumah dengan membawa baju Yusuf yang berlumuran darah. Lalu mereka pun menceritakan kejadian itu sambil menangis. "Wahai ayahku, sesungguhnya kami berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Setibanya kami kembali, Yusuf sudah dimakan binatang buas ya." Nabi Yakub pun yang mendengar hal tersebut merasa sedih dan tidak mau makan dan tidak henti-hentinya menangis. Di sisi lain, Yusuf pun diselamatkan oleh para musafir dan musafir itu pun bersepakat untuk menjualkannya kepada menteri di negeri Mesir, yaitu kepada Kitfir al-Aziz. Kitfir membeli Yusuf untuk membantu istrinya Zulaikha. Kitfir pun berbicara kepada Zulaikha, "Wahai istriku, berikanlah dia tempat yang baik, mungkin dia akan bermanfaat bagi kita. Atau jika kau ingin, kita akan mengangkatnya menjadi seorang anak." Lalu Yusuf pun tumbuh menjadi dewasa dan Zulaikha yang merawatnya pun menjadi tertarik kepada Yusuf. Hingga Zulaikha pun berbuat buruk kepada Yusuf. Namun hal itu diketahui oleh Kitfir suaminya. Maka terjadilah saling tuduh menuduh antara Zulaikha dan Yusuf. Zulaikha berkata bahwa Yusuflah yang berbuat buruk kepadanya, namun Yusuf berkata bahwa Zulaikha lah yang berbuat buruk kepadanya. Kitfir pun menjadi bingung dan Kitfir pun bertanya kepada saudara Zulaikha yang terkenal dengan kejujuran dan kebijaksanaannya. Saudara Kitfir pun berkata bahwa jika pakaian Yusuf sobek di depan, maka istrimu yang benar, dan jika pakaian Yusuf sobek di belakang, maka
Yusuflah yang benar. Dan ketika Kitfir menoleh kepada Yusuf, ternyata sobek itu berada di belakang bajunya, dan ternyata Zulaikha lah yang berbohong. Kitfir pun merasa kecewa dengan Zulaikha, dan Kitfir pun meminta kepada Yusuf untuk tidak menceritakan atau merahasiakan kejadian ini kepada siapapun. Tetapi rahasia itu tersebar luas, dan Zulaikha pun menjadi bahan gunjingan istri-istri pejabat di negeri Mesir. Karena kesal, Zulaikha pun mengundang wanita-wanita tersebut dan memberinya sebuah pisau untuk memotong buah-buahan. Ketika Nabi Yusuf melintas, mereka tidak sengaja memotong jari-jarinya karena terlalu terpesona akan ketampanan Nabi Yusuf. Yusuf pun menjadi khawatir setelah terjadinya peristiwa itu, dan Yusuf pun lebih memilih di penjara untuk menghindari fitnah yang lebih besar lagi. Yusuf pun dipenjara bersama 2 pembantu raja. Nah, di dalam penjara tersebut, Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi dan diberikan mukjizat, yaitu salah satunya bisa menafsirkan mimpi. Pada suatu malam, 2 pembantu raja itu bermimpi berbeda-beda. Yang pertama, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Nabi Yusuf pun menjawab, berbahagialah kamu karena kamu akan dibebaskan dan dipekerjakan kembali. Yang kedua, sesungguhnya aku membawa roti di kepalaku dan burung-burung mematukinya. Nah, Nabi Yusuf pun berkata bahwa bertabahlah hatimu bahwa kamu akan diberikan hukuman mati. Dari penafsiran mimpi tersebut, ternyata terbukti bahwa yang memeras anggur telah bebas dan dipekerjakan kembali, sedangkan pembantu yang kedua diberikan hukuman mati. Nah, ketika Yusuf masih di dalam penjara, raja bermimpi aneh dan mimpi itu terjadi secara berulang-ulang. Raja pun memanggil seorang juru ramal dan menceritakan mimpinya itu, yaitu, aku bermimpi 7 sapi betina gemuk dimakan oleh 7 sapi betina kurus dan 7 bulir hijau dan 7 bulir lainnya kering. Terangkanlah kepadaku jika kamu mampu menafsirkan mimpi. Namun juru ramal tersebut tidak dapat menafsirkan mimpi raja, dan pembantu yang bebas itu membantu raja dengan menceritakan bahwa dirinya pernah ditafsirkan mimpi oleh Yusuf yang ada di dalam penjara. Nah, raja pun meminta Yusuf untuk menghadapnya. Lalu Yusuf pun menghadap kepada raja, dan raja pun menceritakan mimpinya, dan Yusuf pun berkata bahwa akan terjadi kesuburan selama 7 tahun dan akan terjadi pula kemarau selama 7 tahun pula. Mendengar penafsiran Yusuf itu, Nabi pun membebaskannya dan menjadikan Yusuf menjadi menteri perekonomian negara. Seperti yang telah ditafsirkan oleh Yusuf, maka negeri Mesir dilanda oleh kemarau yang sangat panjang. Warga pun berbondong-bondong ke negeri Mesir untuk menukar barang dengan gandum, termasuk saudara-saudara Yusuf yang berbondong-bondong pergi ke negara Mesir. Kami 12 bersaudara. Adik kami Yusuf sudah meninggal dunia, dan adik kami yang satu lagi bernama Bunyamin, dia sedang menemani ayah kami yang sudah lanjut usia. Lalu Yusuf pun memberi gandum kepada mereka dan berkata bahwa, ajaklah adik kalian kemari. Jika kalian tidak membawanya, jangan harap aku akan memberikan gandum lagi. Lalu mereka pun menyetujuinya, dan mereka pun pulang dengan perasaan yang senang. Nah, setelah persediaan mereka habis, mereka pun berniat untuk pergi ke negeri Mesir kembali. Namun sebelum itu, mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Bunyamin untuk ikut serta bersamanya. Karena jika tidak membawa Bunyamin, mereka tidak akan diberi lagi gandum.
Setelah diperiksa bahwa Bunyamin membawa barang kerajaan, Bunyamin pun ditangkap dan dihadapkanlah kepada Yusuf. Lalu saudara-saudaranya pun memohon supaya Bunyamin bisa dibebaskan. Setelah diperiksa bahwa Bunyamin membawa barang kerajaan, Bunyamin pun ditangkap dan dihadapkanlah kepada Yusuf. Mereka pun memohon kepada Yusuf untuk membebaskan Bunyamin. "Wahai Tuan, kasihanilah kami. Kami memiliki seorang ayah yang sudah lanjut usia. Ambillah dari seorang kami untuk menggantikan Bunyamin." "Tidak, bagaimana mungkin orang yang tidak bersalah menggantikan kesalahan orang lain? Kalau begitu, biarkanlah salah seorang dari kami untuk menemani Bunyamin. Dengan begitu, ayah kami akan merasa sedikit lega." Yusuf pun menyetujuinya dan menyuruh saudara yang lain untuk pulang dan memberitahukan hal ini kepada ayahnya. Nabi Yakub yang mendengar berita tersebut semakin sedih dan tidak henti-hentinya menangis sampai menyebabkan matanya buta. Lalu salah seorang saudara itu pun berkata, "Tenanglah ayah, kami akan kembali ke Mesir dan akan memohon supaya Bunyamin dan Yahuza dibebaskan." Nah, mereka pun kembali lagi ke negeri Mesir. Salah seorang dari mereka pun berkata, "Kami mohon Tuan, bebaskanlah Bunyamin dan Yahuza. Kasihanilah ayah kami. Ayah kami menjadi buta karena terlalu sangat sedih kepergian Yahuza dan Bunyamin." Yusuf yang mendengar hal itu pun kaget mendengar ayahnya menjadi buta. Nabi Yusuf pun berkata, "Apakah kalian tidak mengingat Yusuf adik kalian yang kalian masukkan ke dalam Yusuf dan kalian tidak menghiraukan tangisnya?" Mereka kaget, "Bagaimana Tuhan bisa tahu?" "Akulah Yusuf, putra Yakub." Mendengar pengakuan Nabi Yusuf bahwa mereka Yusuf putra Yakub, mereka pun meminta maaf dan Yusuf pun dengan senang hati memaafkan saudara-saudaranya itu, dan beliau menyuruh mereka pulang dengan membawa baju dan menyuruh mereka untuk mengusapkannya kepada mata Nabi Yakub ayahnya. Mereka pun pulang dengan membawa baju titipan itu. Sesampainya di sana, mereka langsung memberikan bajunya dan mengusapkannya kepada mata Nabi Yakub. Dengan izin Allah, mata Nabi Yakub pun langsung sembuh dan mereka semua pun kembali ke Mesir. Sesampainya Nabi Yakub dan saudara-saudara lain di Mesir, Nabi Yusuf pun menyambut dengan gembira dan mendudukkan ayahnya di singgasana. Kejadian itu pun Yusuf diangkat menjadi raja dan beliau menjadi raja yang adil, makmur, dan damai. Dari ibrah yang bisa diambil dari cerita yang tadi, bahwa kita sesama saudara harus saling bisa memaafkan. Juga janganlah ada rasa iri dan dengki terhadap saudara kita. Dan juga setelah kejadian itu pun Yusuf diangkat menjadi raja dan beliau menjadi raja yang adil, makmur, dan damai. Ibrah yang dapat diambil dari cerita Nabi Yusuf adalah menjaga amanah. Yang kedua, berserah diri kepada Allah supaya kita dijauhkan dari sifat iri dan dengki. Yang ketiga, bahwa Allah itu memberikan ujian dan cobaan semata-mata Allah menyayangi hambanya dan ingin menjadikan hambanya itu seorang yang penyabar. Dan yang terakhir, tanamkanlah sikap saling memaafkan antara saudara.